Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Ibadah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah kita, baik ibadah minggu, kebaktian rumah tangga, persekutuan remaja, maupun sekolah minggu, selama masa social distancing, diselenggarakan di rumah masing-masing. Liturgi ibadah dapat Bapak Ibu unduh di WA Group yang telah kami kirimkan. Saudara juga mengikuti ibadah melalui siaran langsung dari Facebook Minggu jam 6 sore atau YouTube dan lain-lain. Saudara juga bisa mengikutinya melalui streaming channel YKB untuk ibadah umum jam 9 pagi, Ignite untuk remaja dan pemuda jam 10 pagi, dan channel Bina Warga untuk sekolah minggu jam 8 pagi. Persembahan. Persembahan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, di mana kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dalam bentuk persembahan mingguan, bulanan, atau syukur. Di saat masa social distancing ini, kita akan mengumpulkan dalam amplop atau wadah, dan pada saat masa social distancing ini selesai, kita akan bawa persembahan yang kita kumpulkan itu ke gereja, atau saudara bisa datang ke gereja kapan saja dan memasukkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang telah tersedia. Persembahan tahunan. Diingatkan kepada jemaat bahwa sudah 1 tahun kita telah mempersiapkan persembahan tahunan yang kita sisihkan selama ini, dan seperti tahun-tahun terdahulu, kita seharusnya sudah membawa persembahan tahunan ini ke mezbah Tuhan pada hari Pentakosta, dan untuk tahun ini persembahan tahunan akan kita kumpulkan pada saat masa social distancing ini selesai. Kita akan membawa persembahan yang kita kumpulkan itu ke gereja, atau saudara bisa datang ke gereja kapan saja dan memasukkan persembahan saudara ke kotak persembahan yang telah tersedia. Pastoral. Bila saudara mempunyai persoalan atau problem yang menekan, atau saudara ingin sharing dengan pendeta, saudara bisa menghubungi pendeta Dahana Amir dengan nomor telepon atau WA 8015 7244 4462 atau datang ke pastor. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan. Walau hidup penuh liku dan tantangan, mari kita mengagungkan nama Tuhan. Bernyanyilah dalam mazmur baginya. Kita akan menyanyikan lagu PKJ 14, Ku nyanyikan kasih setiamu Tuhan. Selamanya,
Ibadah minggu ini berlangsung karena peluang kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tema hari ini adalah upah di dalam Yesus. Tema ini akan mengajak kepada kita untuk meresponi janji pemeliharaan Tuhan di dalam menjalankan tugas panggilan sebagai orang percaya. Untuk itu, kata pembuka yang akan mengantar kita dalam ibadah ini diambil dari Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita sambut dengan pujian MKB 196, Ku beroleh berkat.
Kita berdoa dalam hati kita, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami, ampuni kami, layakkan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan lagu penyesalan dosa kita dari NKB 23 di dalam kasih yang teguh. Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yesaya 36 ayat yang 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kita nyanyikan dari NKB 21, ku diberikan hidung baru. Hariku
kita akan siapkan hati pikiran kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, saat ini kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah sudah rindu untuk mendengarkan sabda. Kiranya Roh-Mu yang kudus turun atas kami, mengurapi kami. Kau membuka telinga kami, Kau membuka pikiran kami, Engkau membuka hati kami untuk hadirnya firman. Tuhan, pakai mulut bibir hamba-Mu yang penuh kekurangan untuk menyampaikan sabda, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami semua yang ada di sini siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki di dalam pembacaan yang pertama, diambil dari Yeremia pasal 28 ayat 5 hingga 9. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kunubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi pembacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 89 ayat 2 hingga 5, dilanjutkan ayat 16 hingga 19 secara berbalasan. Kau
Bacaan kedua diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah pada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu pada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Sebab waktu kamu menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekali, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dipermerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Dan sebagai kesudahan, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius pasal 10 ayat 40 hingga yang ke-42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat berjumpa lagi dengan ibadah streaming GKI Pamanukan. Minggu ini kita akan berbicara tentang tema upah di dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih, pernah suatu saat saya menjumpai seorang karyawan toko yang bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Dari rumah ia membawa bekal makanan untuk makan siang dan sore. Lalu saya menegurnya dan bertanya, banyak banget bekalnya? Lalu ia menjawab,
"Iya Pak, saya harus berhemat, sebab upah saya sebulan tidak sampai 1 juta. Jadi saya harus berhemat supaya cukup dipakai kebutuhan sehari-hari bersama istri saya." "Maklum Pak, saya karyawan baru dan baru sebulan saya bekerja." Saya kaget, sebab upah itu jauh di bawah upah minimal regional, sedangkan jam bekerjanya hampir 2 kali lipat. Upah ini tidak seimbang dengan tenaga dan waktu yang ia keluarkan. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia butuh pekerjaan itu, dan mencari pekerjaan saat itu sangatlah sulit. Nah, hitung-hitung daripada nganggur tidak mempunyai penghasilan, begini akan lebih baik. Saudara, dalam bidang keagamaan di masyarakat, kita pun mengenal juga dengan istilah upah, di mana manusia harus rajin berbuat baik dan rajin beribadah. Dan jika rajin beribadah dan berbuat baik, maka kita diberi upah, yaitu berupa pahala, di mana di kemudian hari upah atau pahala itu akan ditukarkan dengan kenikmatan surga. Cukup atau tidak cukup tergantung pahala ia peroleh dan kumpulkan di dunia ini. Ternyata banyak orang-orang Kristen terpengaruh dengan pemikiran tersebut. Coba perhatikan, berapa banyak orang Kristen yang ketika mau bergereja atau mau aktif dalam kegiatan gereja, dan banyak motif-motif tertentu, entah itu nantinya berharap Tuhan mengganjar atau mengupah dengan berkat atau hal-hal yang lain. Saya ke gereja supaya didoakan, saya ke gereja karena juga nggak enak dengan teman-teman. Bahkan ada sebagian orang yang mau rajin di gereja dan kegiatan gereja dengan motif akan nantinya bisa memperoleh surga, walaupun itu sebenarnya menyimpang dari ajaran Kristen. Namun kenyataannya masih banyak orang Kristen yang masih percaya bahwa surga masih bisa diupayakan melalui perbuatan baik dan ibadah yang memperhitungkan upaya manusia. Sebab keselamatan dalam kekristenan sebenarnya tidak memperhitungkan perbuatan baik, karena keselamatan dalam Kristen adalah anugerah Tuhan. Lalu mengapa teks kitab suci ada tercantum tentang upah? Saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil Matius 10 tadi berkisah tentang pemanggilan para murid dan juga sekaligus pengutusan mereka. Memang tugas pengutusan mereka itu tidak mudah. Hal ini dituliskan dalam ayat 16 yang mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala." Tugas pengutusan itu membawa para murid pada situasi yang bisa jadi menyulitkan. Para murid akan menghadapi berbagai ancaman, penolakan, penganiayaan, bahkan kemungkinan besar juga kematian, baik dari orang asing maupun orang yang terdekat mereka sendiri. Namun di tengah situasi sulit itu, Yesus menjanjikan pemeliharaan dan penyertaan dalam menjalankan tugas tersebut. Para murid diminta untuk tetap cerdik dan tulus. Cerdik
dan pandai mencari pemecahannya. Ia panjang akal. Tulus adalah sungguh dan bersih hatinya. Ia jujur, tidak pura-pura, tidak seram. Ia tulus hati dan tulus ikhlas. Cerdik dan tulus adalah untuk menolong kita agar mampu menyatakan kebenaran firman Allah di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Dan tadi juga menuturkan perkataan Yesus yang sungguh indah bagi kita para murid, di mana barang siapa menyambut tamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dalam tradisi dan hukum Ibrani, utusan mewakili orang yang mengutusnya secara penuh. Maka menerima utusan berarti ia akan menerima orang yang mengutusnya. Di dalam tradisi Yahudi pula, seorang utusan itu sama seperti pengutusnya sendiri, di mana hal sambut menyambut utusan di sini akan menyangkut banyak hal, di mana ia harus menyediakan penginapan, di mana juga ketika penerimaan pesan dari si pengutus itu, yakni Injil, siapa yang menyambut utusan berita Injil yang disampaikannya? Ia menyambut Yesus yang mengirim utusan itu. Dan barang siapa menyambut Yesus, ia menyambut Allah yang telah mengutus Yesus untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah. Melalui nasihatnya dalam bacaan Injil tadi, ada dua pihak yang Yesus nasihati, yang intinya supaya kedua pihak ini tidak khawatir akan jaminan yang Tuhan berikan ketika mereka menyebut atau menyambut karya Allah dalam Yesus Kristus. Kedua pihak itu adalah, pertama, mereka adalah orang-orang yang kepada mereka Tuhan percayakan tugas pengutusan. Mereka diminta untuk fokus sebagai utusan. Yesus menyamakan utusan itu dengan dirinya. Ia mempresentasikan, mengapresiasi, dan tentu saja ia menjamin, melindungi sama seperti Bapa terhadap dirinya. Pihak kedua adalah umat yang kepada mereka Injil diberitakan. Bacaan ini memotivasi jemaat untuk turut berpartisipasi dalam pemberitaan Injil dengan menyambut mereka yang dipercayai, memberitakannya dengan pemberitaan, di mana keperluan untuk mendukung tugas-tugas berarti menerima Kristus dan Bapa sendiri. Dan untuk itu mereka tidak akan kehilangan ganjaran yang sama yang disediakan bagi para utusan itu. Jadi jangan khawatir, Yesus menjamin para utusan. Banyak hal yang dialami oleh para utusan-utusan yang ada. Di dalam kitab Yeremia tadi dikatakan bahwa bagaimana Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar. Namun apa yang terjadi? Terjadi benturan, di mana umat menolak, bahkan sesama rekan yaitu Hananya, Nabi Hananya, justru menyerang bahwa apa yang diberitakan dikatakan oleh Yeremia itu tidak benar. Yeremia langsung menanggap. Kita lihat saja, kalau nubuat yang dikatakan benar, maka nubuatmu itu dari Tuhan.
Yeremia pun ditangkap, dimasukkan di dalam sumur. Namun demikian, Tuhan tidak membiarkan Yeremia dikurung. Yeremia memberi kekuatan, Yeremia diberi ketabahan sehingga ia boleh terlepas dari semua, dan ia terus memberitakan kabar berita dari Tuhan itu. Kita bisa melihat bagaimana sih Tuhan itu memberikan suatu upah kepada pemberita Injil. Bukan berarti upah keselamatan atau sesuatu. Roma atau kita pernah mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia itu yang menyelamatkan. Jadi yang masih ada upah di dalam ini adalah dosa. Upah dosa adalah maut, di mana ia terlihat. Tetapi di orang Kristen diberikan suatu kasih karunia. Saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, jika tema kita saat ini adalah upah di dalam Yesus, ini bukan berarti jika saat ini kita mengikut Yesus nanti akan mendapat upah. Sebab di dalam kekristenan mempercayai bahwa orang yang percaya pada Yesus, maka mereka telah memperoleh anugerah menjadi anak-anak Allah. Sebab setiap perbuatan baik maupun kesalahan manusia tidaklah bisa menebus kesalahan manusia saat menjadi anak-anak Allah. Maka setiap manusia harus hidupnya memuliakan Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, mereka harus mengerjakan atau memperlakukan seturut kehendak Allah. Bukan itu saja, sebagai anak-anak Allah kita juga harus menyampaikan berita kelepasan manusia dari dosa karena anugerah Tuhan. Memang tugas itu tidak ringan dan boleh dikatakan berat. Kenapa? Karena akan banyak tantangan, banyak rintangan. Tugas itu tidak ringan. Namun jika kita mau merelakan diri kita dibentuk dan diproses untuk menjadi anak-anak Allah dan bertekad untuk merelakan diri diutus mengabarkan kabar sukacita, maka meskipun sulit dan sangat berbahaya, apapun yang dilakukan, Allah akan memberi upah, yakni penyertaan dan pimpinan dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Baik itu permasalahan dalam menghadapi kehidupan, kita akan dikuatkan, kita akan dipimpin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mungkin saat ini kita merasa, aduh, kayaknya beribadah itu malas, sudah keenakan, atau kita takut. Sebenarnya kita saat ini diuji bagaimana sebagai anak-anak Allah kita diajak untuk sadar bahwa kita lagi proses dibentuk olehnya. Ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan yang ada, Allah akan melengkapi, dan itu tuh upah yang diberikan. Jangan khawatir bahwa Allah akan menyertai, Allah akan melengkapi. Yang jadi masalah adalah kemauan kita untuk diproses, dilengkapi, sehingga kita menjadi manusia
menjadi anak-anak Allah yang berberkati. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Kita undang itu bagi berdiri. Marilah kita bersama masalah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Mengulang pengakuan pada diri kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang telah daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang meninggal secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, meninggal dari tiga hari, pada hari yang ketiga, bangkit pula pada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari Sang Maha untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang sejahtera, sebuah orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dari hidup yang akan. Amin. Saudaraku yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami boleh bersyukur dan kami mau bertekad menjadi anak-anak-Mu yang baik. Kami selalu rindu dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, mengabarkan kabar sukacita yang ada untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Ketika bangsa dan negara kami ini masih dilingkupi oleh pandemi COVID-19, tolong Tuhan, tolong Kau pulihkan negeri ini. Tuhan, Kau kuatkan para dokter, para perawat, dan para medis yang ada. Kau berkati mereka, Tuhan, Kau kuatkan mereka yang saat ini terinfeksi COVID-19, Tuhan, Kau berkati. Berkati keluarganya, Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, doa untuk para menteri, tugas keamanan, TNI maupun Polri. Kau berkati, Kau beri kekuatan dalam menjaga ketentraman negeri ini. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia Pamanukan ini. Kau berkati Tuhan. Ketika kami mau menghadapi new normal ini Tuhan, siapkanlah diri kami, siapkan hati kami, siapkan sarana prasarananya, sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara kami di gereja ini. Tuntun bimbing kami, beri semangat dan kemauan kepada kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu dan simpatisan. Kau beri berkat secukupnya, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan ketika wabah COVID-19 ini menerpa kami. Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit.
Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Herianto. Kau beri kekuatan, semangat daripada Engkau untuk melawan sakit penyakitnya. Dan biarlah jamah-Mu boleh menyembuhkan, memulihkan dia. Sehingga beliau boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Sundari, sertai pimpin-pimpin dia. Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Om Tuhan. Kau beri kekuatan, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Kau beri semangat kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami. Kau pimpin berkati Tuhan dalam pendidikannya, meskipun mereka belajar mandiri di rumah Tuhan. Beri semangat kekuatan agar mereka boleh belajar dengan baik. Kami berdoa untuk para penatua dan calon penatua. Kau berkati mereka, Engkau pimpin mereka. Beri semangat untuk melayani Engkau. Biar kami bersinergi menjadi pemimpin-pemimpin di jemaat ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap guru sekolah minggu, anggota badan pelayanan, maupun para aktivis lainnya. Kau berkati Tuhan, Kau beri semangat kekuatan boleh melayani Engkau. Terima kasih atas semua. Ajar kami berdoa seperti yang Kau ajarkan, yang kami lantunkan dalam ujian doa Bapa kami. Umat Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan merupakan upah dan jaminan hidup kita dari karya Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukurinya seperti ungkapan Yunus dalam 2 pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke gereja, supaya gereja dapat terus melakukan panggilannya, meneruskan kemurahan Allah di tengah dunia. Kita akan iringi dengan pujian PKJ 265, bukan karena upahmu.
kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Pimpinlah pengelolaan persembahan ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang, dan bimbinglah kami untuk hidup dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup di dalam Tuhan bukan sekedar memperoleh upah, tapi ada jaminan pemeliharaan Allah walaupun lembah hidup kita penuh dengan awan gelap. Karena itu jangan pernah lupakan janji yang begitu manis untuk kehidupan kita. Kita inginkan hidup pengutusan dan KB 143, janji yang manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Jemaat kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah namamu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.